Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulkifli di podcast Santri MDKH, salah satu program dari KH Channel. Baik, di sini kita sudah mendatangkan salah satu narasumber. Beliau adalah masyaikh termuda di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah NWDI Pancor. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan lebih jelas supaya para jamaah atau para sahabat KH Channel mengenal narasumber kita dari mana, supaya mengenal lebih dekat, mungkin Ustadz bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Saya Ahmad Khulaifi, berasal dari Toya. Sekarang menjadi salah satu dari Dewan Pengajar dan Masyaikh di MDKH NWDI Pancor, Lombok Timur. Nah, saya alumni Al-Azhar Syarif, yaitu Kairo, Mesir. Terima kasih banyak. Tafadhal, Ustaz. Oke, baik para sahabat KH Channel dimanapun teman-teman berada, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilantarkan oleh para tolab-tolibat dan para masyarakat sekitar. Pertanyaan pertama, Ustaz. Oke, silakan. Bagaimana hukum seorang istri mengambil uang saku suami tanpa izin atau sepengetahuan dari suaminya? Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Ini pertanyaan terkhusus bagi orang-orang yang sudah berumah tangga. Kenapa? Jangan sampai perkara yang sepele ini nggak bikin rumah tangga nggak karuan. Apa itu? Ini pertanyaannya keren. Dan ini bisa saja terjadi ketika berumah tangga. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya seorang istri mengambil duit di kantong suaminya dengan diam-diam. Bagaimana kira-kira modelnya kalau seperti itu? Perkara ini pernah dulu terjadi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada saat itu ada seorang sahabat yang namanya Abu Sufyan. Beliau ini, Abu Sufyan ini adalah sahabat yang bisa kita katakan beliau ya lumayan jarang berbagi sama istrinya. Nah, ketika itu istri Abu Sufyan mengadu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diadukan apa? Yang diadukan adalah suaminya yang jarang ngasih duit belanja kepadanya. Ketika mengadu seperti itu, apa katanya? Baginda Rasul, ini suami saya jarang ngasih saya duit. Padahal saya butuh duit untuk belanja, untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Lalu baginda Rasul menjawabnya apa? Baginda Rasul jawabnya apa? Ambillah dari apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suamimu, tapi sekedar cukup untuk kebutuhan saja. Artinya apa? Baginda Rasul menyebutkan kepada kita di sini, kalau ada suami yang modelnya seperti itu, maka boleh diambil uangnya di kantongnya, tetapi cukup sekedar untuk kebutuhan pada waktu itu saja. Adapun kalau lebih, gimana hukumnya? Tidak boleh. Nah, sehingga seorang istri dijelasin sama para ulama, ketika dia bersedekah dengan uang dari suaminya, maka ketika suaminya tidak mengizinkan uang tersebut dipakai, maka itu sedekahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan seorang istri yang berpuasa sunat tetapi tidak izin sama suaminya duluan. Nah, maka kalau ada seorang istri yang pengen puasa sunat, ngapain? Harus izin dulu kepada suaminya. Kalau suaminya bilang, jangan puasa lu, nggak usah puasa. Kenapa? Dia tahu mungkin sana berhajat tengeri kan. Kita nggak tahu, mungkin suaminya pengen berhajat pada saat pada di tengah hari. Maka oleh karena itu nggak boleh berpuasa. Dan puasanya, kalau seorang istri puasa tanpa izin suaminya, pertama puasanya batal, kedua istrinya dapat dosa. Begitu juga kalau istri ini pakai uang suaminya untuk bersedekah, suaminya nggak ridho, maka hati-hati, sedekahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kurang lebih. Jawaban ini langsung dijawab oleh baginda Rasul, dan ini terjadi di zaman baginda Nabi. Sehingga jawabannya adalah ambil tetapi cukup sekedar untuk kebutuhan saja. Selebihnya itu adalah silakan dilaporkan kepada suami pelunggu. Insya Allah dengan begitu rumah tangga menjadi aman, tentram insya Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum jami'an. Jadi
kalau lebih dari itu bisa digetok ya istrinya. Kalau lebih dari itu gimana kira-kira? Kalau lebih dari itu bisa nggak digetok istrinya? Jangan digetok dulu, kasih tahu dengan baik. Nah, sehingga sesuatu apapun itu kalau diselesaikan dengan jalan musyawarah, itu pasti bakalan mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa? Karena baginda Rasul menjelaskan, sungguhnya maghaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak bakalan merugi orang-orang yang gemar bermusyawarah, dan tidak akan pernah rugi juga seseorang yang gemar istikharah dalam setiap perkara apapun. Bahkan baginda Rasul itu mengajarkan kepada para sahabat, setiap ada masalah-masalah selalu dimusyawarahkan. Termasuk hal tersebut, kalau misalnya seorang istri diam-diam mengambil yang lebih, suaminya marah, jangan salahin suaminya yang marah. Kenapa? Ya dia yang salah ngambil duit suaminya. Tapi kalau kebutuhannya, itu bisa dimaafkan lah insya Allah. Ya begitu kurang lebih. Oke. Baik, langsung untuk ke pertanyaan kedua. Oke. Orang tua saya ingin haji. Ia memenuhi secara syarat dan materi, tapi di samping itu ia masih memiliki hutang. Lantas, mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau menunaikan haji? Oke. Ada orang tua, dia ini pengen banget haji. Dia udah mampu ya, udah punya duit banyak, kemudian tenaga juga masih keren lah, masih kuat. Tetapi satu kendalanya, apa itu? Dia ini masih memiliki hutang. Mana yang didahulukan? Apakah haji dulu ataukah bayar hutangnya? Dalam Al-Quran dijelaskan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita belajar tentang usul fikih, man di sini adalah badal dari anas. Yang di sini kalau kita baca at-takhsis atau akhas, maka di sini takhsisnya bil badal. Artinya apa? Yang haji itu adalah bukan semua orang muslim, tetapi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa itu? Mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, baik materi ataupun fisiknya. Nah, bagaimana kalau modelnya dia masih punya hutang? Mana yang didahulukan? Hati-hati tentang perkara hutang juga. Kenapa? Baginda Rasul ketika itu ada sahabat yang meninggal dunia. Ketika seorang ini meninggal dunia, ditanya, hal alaihi dain, kata baginda Rasul. Apakah dia punya hutang, wahai sahabat? Sahabat bilang, na'am ya Rasulullah. Iya baginda Rasul, dia punya hutang. Apa kata baginda Rasul? Abu Bakar, yaudah Abu Bakar silakan solati orang tersebut. Pelunggu yang jadi imamnya. Artinya apa? Baginda Rasul enggan untuk mensolatkan orang yang masih berhutang. Ini bukan berarti baginda Rasul pelit untuk menyolatkan yang lain, enggak. Tetapi ini sebagai pelajaran bahwa hutang itu adalah perkara yang berat dan jangan pernah dienteng-entengkan. Sehingga dahulukan dulu bayar hutangnya. Kalau udah selesai hutangnya, ya udah, pelunggu mau haji, pelunggu mau umroh, pelunggu mau ngapain pakai hutangnya yang bagus-bagus, boleh. Kenapa? Karena di sini ada taksis bil badal. Walillahi 'alan nas. An-nas ini am. Man istata'a, man ini adalah khas, maka ada am, ada khas, taksis bil badalnya. Sehingga dia belum dikatakan mampu kalau belum ngebayar hutangnya. Maka bayar hutang dulu. Ya iyalah, bayar hutang dulu dong, baru pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu kurang lebih. Kenapa? Karena yang ini satu ini adalah hutang, yang satu itu adalah kewajiban. Maka hutang dulu dibayar. Nah, begitu kurang lebih. Jadi menurut pandangan ilmu fikih itu nggak boleh kita meninggalkan utang dulu ya Ustaz ya? Jangan pernah meninggalkan utang, kecuali dalam keadaan darurat. Kenapa dalam keadaan darurat? Maksudnya ada orang tiba-tiba meninggal dunia, dia udah punya usaha macam-macam gitu. Nah, tetapi hutang ini emang berat. Bahkan kita tahu kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia bawa utang, itu ruhnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai anak keturunannya, ahli warisnya membayarkan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya yang namanya hutang tersebut. Nah, maka bagaimana? Sekali lagi, bayar hutang dulu, baru pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, gitu kurang lebih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana hukum seorang pengantin yang menjamak sholatnya? Pengantin dalam tanda kutip merari lah. Iya. Bagaimana ada seorang pengantin? Ini pengantin, ya katakanlah sedang nyongkolan dan lain sebagainya lah. Biasanya kita tahu tuh nyongkolannya itu persiapannya paling 2 jaman lah sebelum acara. Belum dia gini-gini apa namanya tuh? Pupur. Ya make upan gitu ya. Itu nggak tahu seberapa lapis, 3 lapis kali ya. Tuh 2, 3 gitu.
Nah, sehingga itu lihat aja kalau dia berwudu, wah, kalau bahasa saya dia linti tuh gituannya. Nah, belum lagi dia acaranya kapan? Asar. Wudunya nggak jadi. Asarnya kelewatan. Apakah bisa kira-kira dijamak nih sholat asarnya di zuhur? Nah, dijamak takdim ke sholat zuhur. Apakah boleh atau tidak? Memang dalam kitab-kitab fikih ada beberapa perkara yang membolehkan kita menjamak dan mengqashar sholat. Di antaranya misalnya musafir. Yang kedua misalnya ada hujan. Yang ketiga misalnya dia dalam keadaan sakit dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan ikhtiar seperti ini, saya rasa tidak boleh untuk ngapain? Tidak boleh untuk menjamak sholatnya, jamak takdim ke zuhur. Kenapa? Karena ini bukan termasuk perkara yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Maka bagaimana caranya? Caranya kalau bisa begini caranya. Dia sholat dulu, dia wudhu dulu, mohon maaf. Dia wudhu dulu, baru dia pakai make up. Setelah pakai make up, nanti datang waktu zuhur asar, langsung sholat asar. Jadi aman kalau begitu. Kalau perempuan tentunya, kalau laki-laki kan gampang aja, nggak pakai make up gitu ya. Nah, artinya kalau laki-laki dia lebih simpel lagi. Nah, sehingga bagi laki-laki udah langsung sholat, tidak ada hambatannya untuk membuat orang itu terlambat sholat, apalagi tidak melaksanakan sholat. Nah, kan begitu kurang lebih. Dan ini termasuk uzur yang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Nah, begitu kurang lebih. Kenapa? Karena dulu nggak ada orang yang kolan. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum atau pandangan ilmu fikih dalam meninggalkan sholat Jumat karena suatu pekerjaan? Oke. Kita ketahui bahwa sesungguhnya sholat Jumat itu adalah salah satu daripada perkara wajib. Dan wajibnya ini adalah bagi semua orang muslim, laki-laki mukallaf. Nah, laki-laki mukallaf yang umumnya udah balik tentunya. Nah, bagaimana kira-kira ada seseorang dia ini meninggalkan sholat Jumat? Kenapa? Karena pekerjaannya. Apakah boleh kemudian dia ini ngapain? Dia tidak sholat Jumat karena pekerjaannya yang begitu padat, pekerjaannya yang begitu banyak, dan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karenanya dia tidak mengikuti sholat Jumat. Bagaimana kira-kira modelnya kalau seperti ini? Begini. Memang ada beberapa pekerjaan yang membolehkan kita untuk tidak melakukan sholat, dalam bertanda kutip terlambat sholat ataupun tidak melakukan sholat Jumat dan sholat zuhur yang dilakuin. Mana contohnya? Ada seorang dokter. Dia seorang dokter. Kan dokter itu pekerjaan juga. Dia seorang dokter. Jadwal orang operasi itu mungkin dari jam 11 sampai jam 3. Sehingga jadwalnya operasinya jam itu dan hari itu hari Jumat. Bagi seorang dokter ataupun yang yang melayani dokter itu perawatnya, bagi dia itu boleh untuk ngapain? Boleh dia tidak sholat Jumat pada saat itu dan dilakukan sholat zuhur. Kenapa? Karena salah satu daripada tujuan agama itu adalah hifdzun nafs, menjaga agama. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ini orang kalau nggak diselamatin, ini orang bakalan mati. Sedangkan kalau sholat itu bisa dilakuin nanti. Maka kalau begitu bagaimana? Boleh bagi orang tersebut untuk ngapain? Untuk tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah, bagaimana kalau misalnya pekerjaannya bukan dokter? Apakah boleh kira-kira? Dilihat dulu. Apakah kebutuhan yang dicari itu adalah kebutuhan yang sifatnya primer ataukah sekunder? Kalau misalnya itu primer, artinya kalau dia nggak kerja, maka anak keturunnya di rumah nggak bakalan makan. Hingga akhirnya itu menyebabkan anak keturunnya mati. Kalau dia begitu, ada keringanan untuk dia untuk tidak sholat Jumat dan silakan sholat zuhur. Nah, tetapi kalau kemudian kebutuhannya ini bukan termasuk kebutuhan yang primer, maka bagaimana modelnya? Kalau begitu tidak ada jalan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Maka bagaimana? Jangan seperti orang yang sholat Jumat tidak, sholat zuhur juga enggak. Kalau duit maunya banyak, tapi sholat enggak. Ente dapat dalil dari mana ya? Nah, maka kalau begitu gimana? Enggak ada tuh kalau begitu. Maka seperti itu kurang lebih. Jadi memang agama ini sangat mudah, tetapi jangan sekali dimudah-mudahkan. Agama ini semuanya punya solusi dalam agama. Dan tidak ada agama sekeren agama Islam. Semuanya diatur. Dari mulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya ada aturannya. Semuanya ada tata caranya. Dan semuanya
ada sunnah dan adab yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kurang lebih. Oke. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa hukum percikan najis dari genangan air hujan di jalanan? Oke. Air hujan di jalanan yang ketika air hujan tersebut nyampur sama najis. Misal nih, di genangannya itu di sana ada kotoran anjing, mohon maaf, kotoran manusia, kotoran bebek, semuanya. Kotoran batu kan. Gimana itu, apakah boleh kira-kira dia kena sama percikannya mengenai pakaian kita? Oke. Begini, memang ada kitab namanya Al-Ma'fuat. Ma'fuat itu adalah nama kitab yang menjelaskan ada najis-najis yang dimaafkan. Mana dia contohnya najis yang dimaafkan itu? Najis yang itu ya, najis yang kering, kayak debu-debu itu di perjalanan-perjalanan itu, kemudian dia kena debu ke pakaian kita, itu nempel di pakaian, itu ma'fuat, dia dimaafkan. Tapi kalau najis yang modelnya seperti ini tidak ma'fuat. Apalagi kalau najisnya itu termasuk dalam kategori najis yang salah satunya balal. Apa itu balal? Basah. Kalau dia salah satunya basah, maka bagaimana? Dia masih terhitung sebagai najis. Maka najis ya najis. Lalu bagaimana cara mencucinya? Cukup mencuci bagian yang kena najis itu saja, tanpa harus mencuci semua pakaiannya. Najisnya termasuk najis mutawassithah. Bagaimana cara mensucikannya? Hilangkan ainnya dulu, hilangkan rupanya dulu, baru dihilangkan hukumnya. Begitu kurang lebih. Oke? Ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir nih, Seth. Bagaimana hukum Bagaimana hukum atau pandangan ilmu fikih? Udah habis nih, Seth. Udah habis. Oke, ditutup aja. Bisa ditutup. Belum ya tutup. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dari para narasumber bisa dipertanyakan lagi ya, atau untuk episode-episode selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan yang belum dijawab, mohon untuk bersabar para sahabat KH Channel dimanapun teman-teman berada. Dan untuk para jamaah atau para sahabat tulab tolibat yang ingin mempertanyakan seputaran agama ilmu fikih, bisa mempertanyakannya atau ngechat langsung di nomor yang sudah disediakan di deskripsi dan di bawah. Saya Muhammad Zulkifli dan narasumber Ahmad Hulaifi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.